Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 270. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan jati diri manusia atau eksistensi diri manusia, di mana selama beberapa episode secara serial kita telah membahas bagian demi bagian. Kita telah membahas anatomi diri manusia secara fisikal, secara badannya, karena memang badan manusia atau diri manusia itu terdiri dari satu badan kasar yang bersifat material. Yang kedua, kita juga membahas tentang anatomi jiwa manusia. Karena diri manusia, lapisan yang lebih halus dari badan kasar adalah jiwanya. Disebut badan halus. Ada yang menyebut sebagai bioplasmik. Di episode yang lalu kita sudah membahas itu tentang badan halus manusia. Bahwa badan kasar atau di dalam badan kasar manusia itu ada badan halusnya yang bersifat energial, bersifat gelombang. Dan yang ketiga, diri manusia dihidupi oleh sebuah potensi ilahiyah yang namanya ruh. Ya, kita secara bertahap membahas eksistensi yang terdiri dari 3 lapisan ini. Hari ini kita akan maju lagi untuk mendetailkan terkait dengan proses penciptaan diri manusia. Badan manusia itu diciptakan secara bersamaan dengan jiwanya atau dengan badan halusnya. Ini penting untuk kita bahas karena di antara kita ada yang berpendapat bahwa jiwa itu ada lebih dahulu dibandingkan dengan badannya. Bukan begitu yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi, ya dalam beberapa episode kita telah membahas itu. Orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi berpendapat bahwa jiwa manusia itu lebih dulu ada, barulah kemudian diciptakan badannya. Kemudian jiwa itu dimasukkan ke dalam badan itu. Al-Quran tidak menceritakan yang seperti itu. Akan kita bahas dalam kesempatan kali ini secara lebih mendetail berdasarkan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian kita bahas secara ilmiahnya atau sudut pandang saintifiknya. Sahabat sekalian, badan manusia itu bersifat material dan bersifat energial sekaligus. Yang bersifat badaniah atau bersifat jasadi itu adalah badan material. Al-Quran menggambarkan itu sebagai badan manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, terkait dengan hal ini ada yang mengalami misleading atau salah pemahaman seakan-akan diri manusia, badan material manusia itu terbuat dari tanah secara letterleh, kemudian dibentuk menjadi boneka yang terbuat dari tanah itu, kemudian diucapi kun fayakun, jeder, kemudian menjadi manusia yang hidup. Sahabat sekalian, kalau kita menelisik ayat-ayat di dalam Al-Quran, tidak begitu penjelasannya. Bahwa manusia mengalami proses bertahap. Dikatakan dari tanah, iya. Tetapi tanah yang digambarkan oleh Al-Quran itu memiliki macam-macam karakter yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada yang bersifat tanah keras yang disebut tin. Ada dari turab misalnya. Turab itu adalah tanah gembur yang mengandung unsur hara paling lengkap. Kemudian di ayat lain digambarkan min sulalatin mintin, dari saripati yang berasal dari tanah. Ada yang digambarkan sebagai tanah yang seperti tembikar yang terbakar, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengandung kalsium dan seterusnya. Di ayat yang lain lagi digambarkan dari lumpur hitam yang berbau, yang mengandung hidrogen atau asam sulfida dan seterusnya. Maka kita harus mengambil satu proses berpikir untuk menyimpulkan secara komprehensif.
bahwa yang dimaksudkan itu bukanlah tanah liat, tanah lempung yang dibentuk menjadi sebentuk badan manusia, kemudian diucapi kun fayakun, menjadilah dia manusia seutuhnya. Mari kita baca ayat-ayatnya terkait dengan hal itu. Karena ini penting nanti kaitannya untuk menggambarkan badan halus manusia yang bersifat kejiwaan, bersifat energial, bersifat gelombang itu. Seperti di episode yang lalu kita telah membahas bahwa bersamaan dengan adanya badan fisikal itu, di dalamnya ada badan halus yang bersifat energial, bersifat gelombang. Salah satu ayat yang menggambarkan penciptaan manusia berasal dari tanah itu adalah di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Dan kemudian menarik, Allah menggambarkan di kalimat berikutnya, وَبَدَأَ الْخَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. Allah memulai penciptaan al-insan dari tanah. Nah, ini yang seringkali memunculkan salah tafsir, salah pemahaman, dan berimajinasi Allah membentuk manusia dari tanah liat, dibentuk seperti boneka manusia, kemudian diucapi kun fayakun, jadilah manusia seutuhnya. Padahal ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran yang harus dijelaskan dengan ayat-ayat yang berbeda. Bahwa tanah yang dimaksudkan itu kemudian disaripatikan. Nanti kita jelaskan terkait dengan itu. Tetapi yang kedua yang sangat penting terkait dengan kajian kita di episode kali ini adalah bahwa penciptaan al-insan itu ya saat itu. Yang sebelumnya itu tidak ada. Allah menciptakan manusia memulainya dari tanah itu. Artinya sebelum itu tidak ada yang disebut sebagai manusia itu. Sesaat ketika Allah menciptakan dari tanah, maka muncullah yang disebut sebagai manusia. Wa bada'al khalqal insani min tin, diciptakan dari tanah. Kemudian dihidupkan saat itu juga, muncullah jiwanya saat itu juga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan mintin itu. Dijelaskan di ayat yang berbeda. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kita bahas ayat 12-nya dulu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh Allah menciptakan manusia atau telah menciptakan manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin, dari saripati min tin yang berasal dari tanah. Redaksinya sangat menarik bahwa Allah menggambarkan manusia diciptakan dari saripati, di mana saripatinya itu berasal dari tanah. Jadi bukan langsung tanah disaripatikan sehingga masih dalam bentuk tanah secara letterleh, melainkan min sulalatin, dari sebuah saripati atau suatu saripati, min tin yang berasal dari tanah. Bahwa seluruh unsur-unsur persenyawaan yang menyusun diri manusia secara material itu adalah berasal dari tanah yang disaripatikan. Tidak secara langsung, melainkan dalam sebuah proses.
Bagaimana Allah memproses itu? Tanah itu disaripatikan lewat makhluk-makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Manusia ini memakan makanan yang makanan itu berasal dari saripati tanah. Kita memakan sayuran. Sayuran itu sesungguhnya adalah saripati tanah dalam sebuah proses biokimiawi di mana tanaman itu melalui akar-akarnya menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, dipilih yang tertentu saja, kemudian diserap dan dijadikan sebagai daun atau sayuran yang dimakan oleh manusia. Maka kita memakan saripati tanah itu. Tetapi tidak letterlock dalam bentuk tanah yang sudah diubah sesungguhnya secara kimiawi. Kita makan biji-bijian juga saripati tanah. Kita makan buah-buahan, umbi-umbian, dan seterusnya. Semuanya berasal dari tanah. Saripati tanah, tetapi tidak letterlock dalam bentuk tanah. Ketika kita makan daging hewan, baik unggas, ayam, ternak, kambing, sapi, dan sebagainya, itu juga adalah saripati yang berasal dari tanah. Ini adalah poin yang pertama bahwa pemahaman min sulalatin min tin itu memiliki makna ada sebuah proses mensaripatikan tanah, tidak letterlock dalam bentuk tanah, melainkan dalam bentuk persenyawaan yang dibutuhkan oleh badan manusia sebagai makhluk hidup. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian Allah menjadikan saripati itu nutfatan dalam bentuk nutfah, di mana fi qararim makin, di dalam qararim makin, yaitu satu tempat yang kokoh, di mana nutfah dalam bentuk spermatozoa maupun ovum itu berada di dalam organ-organ reproduksi, mulai dari testis dan kemudian ovarium yang menyimpan nutfah, laki-laki maupun perempuan, kemudian dipertemukan di dalam rahim. Fi qararim makin itu menunjukkan satu tempat yang aman bagi nutfah itu, mulai dari produksinya sampai dipertemukan. Barulah kemudian digambarkan prosesnya di ayat berikutnya, di ayat 14. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan gumpalan yang melekat di dinding rahim. Lalu gumpalan itu kami jadikan gumpalan daging. Dan dari gumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ayat ini sangat menarik karena menggambarkan proses penciptaan manusia di dalam rahim secara bertahap. Dimulai dari nutfah, di mana nutfah itu adalah saripati yang berasal dari unsur-unsur persenyawaan di dalam tanah tadi. Dijadikan nutfah. Nutfah menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang melekat di dinding rahim. Dari alaqah menjadi mudghah, berbentuk gumpalan seperti daging. Kemudian muncullah tulangnya, kemudian dibungkus dengan daging dan otot-otot, dan seterusnya muncullah janin dan kemudian terlahir sebagai bayi, sebagai manusia. Sahabat sekalian, jadi Al-Quran menggambarkan proses penciptaan badan kita itu secara bertingkat seperti itu, dan luar biasanya kemudian itu terverifikasi oleh pemahaman secara ilmiah, secara saintifik. Bahwa penciptaan manusia di dalam rahim itu memang mengalami proses-proses yang bertingkat seperti itu yang kita pahami secara embriologi, secara saintifik. Nah, menariknya di ayat yang berbeda Allah menggambarkan bahwa sebelum proses penciptaan manusia dari tanah itu, sesungguhnya manusia itu nggak ada. Belum bisa disebut. Badannya nggak ada, jiwanya nggak ada. Digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura.
Bukankah telah datang atas manusia suatu fase dari perjalanan waktu di mana saat itu dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Jadi dari ketiga surat yang kita baca ini, surat As-Sajdah 7-9, kemudian surat Al-Mu'minun 12-14, ditambah dengan surat Al-Insan ayat pertama, kita mendapatkan konstruksi dari proses penciptaan manusia itu. Bahwa manusia itu dulu pernah tidak ada, belum bisa disebut sebagai apapun. Dan diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Badannya diproses di dalam rahim. Kemudian ditiupi roh, muncullah jiwa secara bersamaan dengan munculnya badan itu. Jadi badan kasar yang namanya jasad dan badan halus yang namanya nafs itu adalah muncul secara bersamaan. Sebelum itu, manusia tidak bisa disebut. Tidak ada jiwa manusia sebelum badannya diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Hal itu ditegaskan di dalam rentetan surat As-Sajdah ayat 7-9 tadi di bagian akhir. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakannya, proses yang ada di dalam rahim itu. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah meniupkan, menghembuskan sebagian ruhnya, min ruhihi, sebagian ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian kami jadikanlah pendengaran, penglihatan, hati yang menunjukkan berfungsinya jiwa itu adalah bersamaan dengan proses penyempurnaan badan manusia di dalam rahim. Ini dipertegas lagi oleh surat yang berbeda di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana digambarkan pada saat sudah dipertemukan antara sel telur dengan spermatozoa menjadi cikal bakal manusia di dalam rahim itu, maka Allah meminta kepada jiwa manusia itu untuk bersyahadat. Ini digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, keesaan Tuhan. Ayat ini memberikan penegasan bahwa jiwa manusia itu memang munculnya di dalam rahim itu, seiring dengan penciptaan jasadnya, penciptaan badannya. Maka dimintalah dia bersyahadat. Awal dari syahadat secara manusia, eksistensi diri manusia itu munculnya adalah di dalam rahim. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya kemudian menjadi clear, menjadi jelas. Bahwa jiwa manusia dan badan manusia itu diciptakan secara bersamaan. Ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Bahwa di dalam setiap material, setiap benda secara material, ya materi, itu ada energi yang tersimpan di dalamnya. Nah, bentuk material itu atau wujud material itu akan menentukan sifat wujud dari energinya. Kayu misalnya secara material akan memiliki energi yang berbeda dengan besi. Kenapa? Karena struktur kayu berbeda dengan struktur besi. Atom-atomnya berbeda, molekulnya berbeda, ikatan-ikatan inti atomnya, proton, neutron, dan jumlah partikel-partikel subatomiknya di dalam inti atom itu berbeda.
Sehingga kayu dengan besi itu memiliki struktur energi yang juga berbeda. Kalau kita gambarkan secara sederhana, secara kimiawi misalnya, kita ambil contoh, katakanlah unsur hidrogen. Hidrogen itu memiliki di inti atomnya hanya satu proton. Di bagian luarnya cuma ada satu elektron. Itulah yang disebut sebagai hidrogen atau protium. Tetapi ketika strukturnya kita ubah ke dalam inti hidrogen yang cuma ada satu proton ditambahkan satu neutron, maka dia berubah menjadi deuterium. Kalau kita tambahkan lagi neutron ke dalam intinya, maka dia menjadi tritium. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa struktur materi yang berbeda itu akan menghasilkan benda yang berbeda dan kemudian energinya juga berbeda, gelombangnya juga berbeda. Maka sahabat sekalian, di dalam badan yang berbeda-beda akan memunculkan badan halus yang berbeda juga, jiwa yang berbeda-beda. Itulah yang sudah kita bahas dalam sekian episode di mana saya mengatakan bahwa perubahan terhadap otak manusia, di mana otak itu adalah struktur fungsi kejiwaan kita, maka akan berpengaruh pada kejiwaannya. Perubahan struktur, kerusakan struktur itu akan berpengaruh pada kualitas jiwanya. Secara fungsi jiwa itu ada di balik otak itu, tetapi secara keseluruhan badan halusnya adalah seperti badan kasar tetapi bersifat energial, bersifat gelombang. Yang ini kita sudah bahas di episode yang lalu. Hari ini kita ingin menyimpulkan secara lebih holistik bahwa badan manusia diciptakan di dalam rahim, muncullah badan halus bersamaan dengan penciptaan itu, dan kemudian bentuknya ya seperti badan kasar itu, tapi ada otak yang fisikal, ada otak yang gelombang atau otak energial itu. Disitulah fungsi kejiwaan kita berada. Maka sahabat sekalian, sesungguhnya kematian itu cuma rusaknya badan kasar. Dengan rusaknya badan kasar itu terlepaslah badan halusnya dalam bentuk energi atau dalam bentuk gelombang. Lantas ada yang mempertanyakan kenapa energi yang terlepas itu tidak terurai kemana-mana, melainkan tetap terikat dalam bentuk gelombang. Nah, ini ada kaitannya dengan struktur badan kita yang sudah mencetak jasad halus kita menjadi yang disebut sebagai bioplasmik itu. Sehingga kerusakan badan kasar melepaskan nyawa atau bioplasma atau badan energial, badan gelombang yang terikat dalam sebuah sistem, apalagi ternyata dia masih berada di dalam pengaruh rohiyah yang menghidupinya. Maka ringkas kata, terlepaslah nyawa dari seseorang itu dengan masih menyimpan seluruh energi atau sistem energial, bahkan sistem informasi, sistem memori yang dulunya ada di dalam badan kasar yang menyatu dengan badan halusnya, sekarang terpisah. Badan kasarnya rusak, badan halusnya lepas. Dengan masih menyimpan seluruh informasi dan memori yang terjadi selama kehidupannya. Dan itulah yang kemudian disampaikan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jangan kau kira orang yang mati itu mati, mereka tetap hidup di sisi Allah. Orang yang baik akan mendapatkan rezeki di sisinya, dimuliakan di sisinya. Tetapi orang yang jahat, yang banyak dosa digambarkan di ayat yang berbeda, mereka mengalami ketakutan dan penderitaan secara mental, secara kejiwaan di alam barzah. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan benang merahnya dan senantiasa dalam bimbingan Allah untuk memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran kepada kita terkait dengan eksistensi dan jati diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.